Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya, News, Traffic, and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini, saya Gorda Girlandia hadir kembali menjumpai Anda. Kita ada di program Dialog Sambang Parlemen. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama dengan kami. Dan apapun yang menjadi aktivitas Anda di pagi hari ini, sahabat Sonora, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Saya informasikan bahwa untuk siaran Dialog Sambang Parlemen, selain Anda bisa mendengarkan melalui 98,0 FM Sonora Surabaya, Anda juga bisa dengarkan melalui streaming audio di sonora.co.id Play Surabaya. Dan Anda juga bisa simak secara visual melalui live YouTube di channel Sonora Surabaya. Dan Anda juga bisa tonton melalui aplikasi Express Radio yang bisa Anda download di Play Store. Nah, sahabat Sonora, untuk episode kali ini di Dialog Sambang Parlemen, kita akan membahas mengenai sokongan DPRD membangun UMKM sebagai kekuatan ekonomi Surabaya. Nah, geliat UMKM di kota Surabaya ini sangat terasa ya, sahabat Sonora, kalau kita lihat saat COVID yang lalu ini melanda. Tapi saat kondisi sudah mulai normal, geliat tersebut terasa melemah. Nah, padahal UMKM ini digadang-gadang sebagai kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia. Nah, bagaimana DPRD Kota Surabaya melihat kondisi ini? Kemudian sejauh mana DPRD melihat dukungan Pemkot Surabaya terhadap kondisi UMKM sekarang? Kita akan berbincang bersama dengan Hajah Eni Minarsih, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Mbak Gorda. Ceria sekali Bu hari ini ya. Silo ya. Warnanya ngejreng. Betul. Tapi memang ini kecerahan ini yang sebetulnya diharapkan di UMKM di Surabaya, begitu ya. Sehingga diharapkan ada kecerahan juga di perekonomian gitu ya di Surabaya. Nah, ini terkait dengan UMKM Bu Eni. Ini kan saya tahu juga Bu Eni sebagai pelaku UMKM juga, begitu ya, sebagai pembina UMKM juga, begitu. Beliau pun juga bergabung di sebuah komunitas UMKM, begitu. Nah, sejauh ini Bu Eni boleh diinformasikan begitu ya ke sahabat Sonora, bagaimana geliat perkembangan UMKM di Surabaya? Ya, makasih Mbak Gorda. Ini boleh sapa-sapa dulu ya? Boleh dong, sahabat Sonora Bu Eni. Sahabat Sonora, salam kenal. Saya Bu Eni Minarsih dari DPRD Kota Surabaya di Komisi B. Mudah-mudahan menjadi perkenalan yang bermanfaat. Ya. Gitu Mbak ya. Jadi sebagai anggota DPRD Kota Surabaya yang juga pelaku usaha, memang kalau mau flashback ke belakang ya Mbak Gorda, sebetulnya kan kemarin COVID itu semuanya terdampak gitu ya. Saya sendiri sangat merasakan dampaknya sebagai usaha jasa yang saat itu memang jelas-jelas tidak tergantikan. Kalau jasa itu kan harus bertatap muka, bersentuhan seperti itu. Dan memang semacam melingkupi semua sendi-sendi kehidupan ya kalau COVID itu. Dan alhamdulillah memang kesini mulai kita masuk ke sebelumnya masuk ke new normal sampai kemudian ke era normal sekarang ini ya. Tetapi memang tidak lantas juga bisa pulih gitu Mbak Gorda ya. Karena memang ya namanya orang baru terluka ya. Betul. Itu kemarin itu masih menimbulkan trauma, masih harus menyembuhkan luka-luka, yang mana luka-luka itu kemarin kan ketika apa ya ibaratnya usaha saat itu bisa survive aja itu kan luar biasa ya. Sementara yang lainnya itu kan sudah gulung tikar kandas, seperti itu. Bahkan yang survive pun sebetulnya itu juga hidup enggan mati tak mau gitu ya. Karena apa? Karena
pada saat COVID tuh cost-nya sangat tinggi, sementara income-nya sangat turun. Nah, seperti itu. Kadang-kadang juga banyak yang menyisakan hutang gitu ya. Sehingga begitu new normal agak meningkat, kemudian lebih bergeliat di era normal seperti itu, memang perlu pemulihan dulu seperti itu. Itu sih Mbak Gorda. Jadi memang di sini peran kita memang ya harus agak treatmentnya beda gitu loh ya. Orang sakit dengan orang sehat gitu. Seperti itu sih. Ya. Berarti memang dari pandangan Bu Eni sendiri ada banyak UMKM sekarang yang istilahnya butuh survive begitu ya. Mereka istilahnya masih melemah begitu kalau menurut Bu Eni. Masih sih, masih melemah. Kemarin saya juga mendapatkan fasilitas untuk reses gitu ya. Dengan di 12 titik itu, kan lumayan ya. Betul. Itu menjadi sarana kita untuk bertemu langsung dengan masyarakat, real gitu ya, mendengarkan curhat mereka, para pelaku UMKM. Yang sebagian besar yang saya datangi titik-titiknya itu memang pelaku UMKM seperti itu. Ya alhamdulillah sih sebetulnya bersyukur gitu ya, mulai menggeliat gitu, dan mulai banyak juga fasilitas dari pemerintah kota ya untuk kemudian mencoba menumbuhkan kembali, menguatkan lagi daya juang UMKM seperti itu, sehingga sudah mulai nampak lah melemah itu jadi agak menguat seperti itu. Dan dari sambatan masyarakat itu memang kan outputnya itu kita mendengarkan, kemudian kita sampaikan lagi kan ya ke pemerintah kota, kira-kira dengan kondisi real seperti ini apa yang bisa kita rumuskan gitu ya untuk bisa memberikan solusi terbaik bagi para UMKM ini. Seperti itu. Menarik Bu Eni, di 12 titik saat reses bertemu dengan para pelaku UMKM, boleh diceritakan secara detail apa yang didapat dari reses waktu itu Bu Eni? Kalau saya karena Komisi B ya, walaupun tidak menutup kemungkinan banyak curhatan tuh yang lintas komisi, tapi memang karena kita sekarang kaitannya sama UMKM, jadi memang yang saya ambil fokus ke UMKM gitu ya Mbak Gorda ya. Jadi kemarin sempat turun kepada masyarakat di 12 titik itu, yang sebagian besar memang rata-rata UMKM gitu. Dan dari hasil sharing-sharing tersebut, alhamdulillah sih ada juga yang UMKM itu yang sudah menjadi mitra binaan Pemkot seperti itu, sudah mendapatkan bantuan permodalan. Jadi memang itu tetap harus kita apresiasi begitu ya, tetap mendapatkan pelatihan, pendampingan seperti itu. Hanya saja mungkin perlu dievaluasi juga tentang pemerataan itu aja sih, karena kadang-kadang dari kecamatan satu sama kecamatan yang lain beda-beda. Jadi titik-titik ini kan bisa sampai tingkat RT kalau saya di bawah itu. Ada yang tingkat RT, ada yang lingkup RW seperti itu. Kadang-kadang walaupun UMKM-nya sama, tetapi keluhannya beda-beda seperti itu. Itu sih Mbak, Mbak Gorda. Yang nanti itu yang akan kita bawa untuk dibahas bersama-sama, apa sih nanti formula apa yang nanti bisa kita kembalikan lagi tepat untuk kembali ke masyarakat, itu sudah membawa solusi begitu. Oke, baik. Nah, UMKM saat ini kan menjadi kekuatan ekonomi baru di Kota Surabaya, begitu kan? Digadang-gadang seperti itu nih, Bu Eni. Nah, apakah memang benar demikian nih fakta di lapangan begitu? Kalau membicarakan tentang fakta, kita harus mengungkapkan data ya. Jadi tapi datanya ini saya menyeluruh ya Mbak Gorda, dari pemerintah UMKM pusat. Itu datanya untuk usaha UMKM Indonesia, untuk usaha mikro ini ada 64.600.000 unit, sekitar 98%. Untuk usaha kecil 798.679 unit, atau 1,22%.
Untuk usaha menengah 65.465 atau 0,10%. Sedangkan untuk usaha besar ada 5.637 atau 0,01%. Jadi total ada 65.469.781 unit usaha itu, 98%-nya itu dari usaha kecil gitu. Jadi kan jelas itu ya. Kayaknya kita itu melihat yang menopang itu pasti perusahaan besar gitu ya. Tetapi faktanya hanya 0,01% gitu. Bahkan 90% lebih itu ditopang oleh usaha kecil, UMKM seperti itu. Dan ini kalau menurut Bu Eni sendiri, apakah peran UMKM ini nanti juga akan bisa menopang perekonomian ke depannya juga, Bu Eni? Iya. Kalau dari data seperti itu kan sudah jelas ya, hanya tinggal data yang sudah ada ini bagaimana kita merespon gitu. Yang sudah tercatat UMKM kan perlu diklasifikasi lagi ya. UMKM yang ada ini kondisinya seperti apa? Sehatkah? Survive-kah? Rugikah? Seperti itu. Sejauh ini boleh disampaikan secara detail, Bu, dari informasi data yang ada, UMKM yang sehat atau yang survive itu lebih banyak yang mana nih? Nah, ini yang maksud saya dari data yang ini perlu dievaluasi gitu. Jadi masih belum memastikan. Makanya ini kan masih pusat ya untuk data Surabaya ini seperti apa. Nanti akan coba kita tindak lanjuti untuk menanyakan ke Dinas Koperasi dan UMKM seperti itu. Kemarin kan dari dalam 1 bulan ini ya setelah penempatan di Komisi B itu kan sudah mulai sharing-sharing dengan dinas-dinas terkait. Khususnya yang UMKM ini kan Dinas Koperasi dan UMKM, permodalannya bisa di BPR SAU, begitu, yang milik Pemkot. Kemudian bisa kita mengupayakan ke CSR, perusahaan, seperti itu. Jadi semuanya itu bisa saling berperan gitu loh Mbak Gorda. Nah dari situ nanti barulah kita zoom lebih detail lagi kondisi UMKM seperti apa. Tetapi secara menyeluruh, memang penopang ekonomi di Indonesia ini ya UMKM itu begitu. Bahkan kalau misalkan perusahaan besar kemarin tutup ya pada saat COVID, itu memang dampaknya luar biasa ya, sehingga ada PHK besar-besaran untuk karyawan. Tetapi uniknya UMKM masih tetap bisa survive gitu loh, dengan lingkup yang kecil-kecil, lingkup konsumennya lingkup RT, RW, seperti itu, masih bisa tetap survive begitu. Nah jumlah yang kecil-kecil ini memang kalau di faktor kalikan itu kan jadi besar gitu loh. Seperti itu sih terkait untuk kondisi tadi akan terus dievaluasi. Dengan evaluasi tersebut diharapkan ada treatment yang khusus ya, beda-beda kan kondisinya orang ya ibaratnya. Kita nggak bisa kan sakitnya beda, obatnya sama. Gitu. Memang perlu perhatian khusus sih kalau menurut saya. Betul. Nah ini terkait dengan perhatian begitu ya, sejauh mana DPRD melihat dukungan pemerintah Kota Surabaya terhadap kondisi UMKM saat ini, Bu Eni? Ya kalau saya ingat-ingat program unggulan ya Pak Wali Kota saat itu setelah COVID, saya ingat betul itu kan menjadi 2 program unggulan dari 10. Itu memang mengentaskan pengangguran yang kemarin hasil dari PHK besar-besaran itu. Yang kedua menumbuhkan lagi, menguatkan lagi UMKM. Itu yang saya catat sih, karena memang 2 hal itu kan sebetulnya yang sangat urgent ya, sangat krusial banget gitu. Cuman memang perlu terus-menerus ini ya evaluasi. Saya lihat tuh memang kadang-kadang kendalanya itu mungkin di pemerataan itu aja sih Mbak gitu. Ada yang sudah mendapatkan pembinaan, ada yang belum seperti itu. Ada yang sudah merasakan permodalan, support peralatan misalkan. Nah itu kemarin dituliskan begitu kan di
di form yang kita bagikan saat reses itu. Oke. Jadi memang para pelaku UMKM saat reses Bu Eni itu diberikan form khusus begitu ya, sehingga mereka mengisi apa saja sebetulnya yang mereka butuhkan. Betul. Begitu ya. Karena kalau bersuara semua juga nggak nutut waktunya, Pak. Paling nggak itu 5 sampai 6 orang lah yang langsung bersuara itu. Tapi dengan menuliskan itu juga kan hal yang penting juga ya untuk kita baca, dan malah sebetulnya kadang-kadang malah lebih detail di tulisan itu ya. Oke, baik. Nah ini terhadap UMKM yang melemah begitu, bagaimana Dewan bisa menguatkan kembali Bu En? Sebetulnya sudah ada ya, apa namanya, kegiatan-kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan UMKM, seperti misalkan ada rumah padat karya, gitu ya. Terus munculnya SWK sentra wisata kuliner seperti itu, yang sebetulnya mencoba untuk memberikan peluang gitu ya kepada UMKM seperti itu. Sebenarnya saya sudah mengapresiasi sih Mbak, cuman ya memang untuk sebuah agenda atau kegiatan itu kan alangkah baiknya memang perlu kontrol. Dan memang tugasnya anggota dewan itu ya mengontrol itu, ya mengevaluasi sudah sampai sejauh mana, sudah berapa persentase yang teraplikasi seperti itu. Gitu sih. Ya terus ini berjalan. Nah ini terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD begitu ya, terkait di Komisi B sejauh ini, apa saja yang ditemukan dalam pengawasan ini, Bu Eni? Maksudnya ditemukan gimana? Mungkin ditemukan ada banyak lebih keluhan mengenai pelaku UMKM yang kekurangan modal mungkin, atau lebih karena mereka yang membutuhkan pelatihan khusus, atau bagaimana? Kayaknya kok hampir rata-rata sih itu sih 50-50 ya. Oh, iya, permodalan, kayak misalkan kemarin kita berkunjung ke BPR-SAU gitu ya, kan ada salah satu program Puspita gitu yang bagus kan untuk UMKM, karena sifatnya tuh berkelompok kan ya, tanggung renteng gitu. Ada semacam 7 atau sampai 10 UMKM kemudian mendapatkan permodalan seperti itu. Dengan plafonnya itu 2 juta per orang untuk pemula seperti itu. Nah, sebagian dari 31 kecamatan itu sudah sekian persen aja gitu, belum menyeluruh juga. Iya. Ya kemarin mungkin salah satunya yang saya sampaikan, kita juga sudah sempat menyampaikan hasil dari reses itu. Jadi evaluasinya ya dari pemerataan itu aja sih. Jadi supaya mungkin lebih diperbanyak ya plafonnya ya. Kalau kemarin tuh posnya kan 2M ya untuk pos Puspita itu. Oh, ya 2M itu untuk khusus program Puspita. Jika setelah program Puspita ini berhasil naik kelas, bisa ambil yang program kumis, itu bisa 5 juta per bulan per orang. Jadi kalau seperti itu kan kelihatan begitu ya. Oh, berarti kan lancar naik lagi ke program kumis. Dari situ juga bisa dilihat sih progresnya begitu. Setidaknya kan kelihatan UMKM bisa naik kelas ini gitu. Dengan permodalan yang bertambah itu kan harapannya memang untuk mengembangkan usaha seperti itu. Oke, baik. Berarti memang masalah utamanya ini di pemerataan. Iya, di itu aja sih, di pemerataan. Mungkin bisa kita bantu juga untuk mengelingkan gitu. Ini mungkin orang-orang yang membutuhkan ini gitu. Sebelumnya saya tanyakan itu sudah ke kecamatan-kecamatan sih. Cuman memang belum tahu ya dari kecamatan itu turun enggak ke RW RT gitu, karena mereka saya tanyakan juga belum banyak yang tahu. Nah itu gitu. Akhirnya kan tugas saya untuk menyampaikan, ini loh ada program ini, monggo diakses seperti itu. Oh iya nggak tahu Bu Eni seperti itu gitu loh. Kenapa kok nggak tahu kan? Akhirnya harus saya jembatani nih, gimana supaya tahu. Mungkinkah dibuat pertemuan menghadirkan
PPRSAU untuk bisa saling bersinergi gitu. Nah ini kebetulan nih Bu, pas banget begitu ya. Mungkin ada dari sahabat Sonora juga para pelaku UMKM yang mereka juga salah satu yang belum tahu sebetulnya ada program-program untuk pelatihan itu begitu, nggak ada untuk permodalan juga. Mungkin Bu Eni boleh menjelaskan Bu. Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada seperti itu gitu ya. Selain KUR ya, KUR itu kan agak besar ya, kredit usaha rakyat. Nah, ini kan lebih di level bawah lagi, yang benar-benar pemula, yang tanpa agunan gitu. Jadi sebetulnya akses-akses itu mungkin yang perlu disosialisasikan lebih masif ke masyarakat gitu. Nanti terkait kemampuan kan bisa di sisi yang mana, ambil yang PPRSAU atau yang KUR-nya gitu. Kalau PPRSAU itu memang milik Pemkot gitu ya. Kalau KUR kan banyak, bisa di BRI, bisa di Jatim gitu. Hanya saja kan mensinergikan itu tadi ya, yang perlu lebih intens gitu. Oke, baik. Jadi memang sahabat Sonora ada sebetulnya program seperti itu begitu ya. Jadi kalau nggak begini kan nggak banyak yang tahu Bu Eni begitu. Mereka akhirnya ya sudah kayak menerima keadaan saja begitu. Padahal ada begitu ya untuk upgrade bagaimana UMKM tetap bisa berjalan begitu ya Bu Eni. Nah, sejauh ini adakah regulasi dari DPRD yang sekiranya bisa mendukung kemajuan dari UMKM khususnya di Surabaya? Ya pastinya kalau melihat dari informasi dari pusat itu pasti kan turun ya sampai ke kota-kota termasuk Surabaya. Jadi saya belum tahu detailnya, tapi kalau dari pusat itu dari peraturan presiden itu Mbak, dari situ kan kalau turun hilang catatannya sebentar. Nah ini mengacu pada PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Gitu. Kalau mengacu seperti itu harus sampai turun ke regulasi DPRD, dan ini sedang dalam pembahasan seperti itu. Regulasinya secara detail itu kebetulan saya ini jadi juga ketua BPP sih. Ya, pembentukan perda. Jadi kemarin itu sempat yang barusan di sidang paripurna kan kemarin itu kan dari pemerintah kota untuk raperda, usulan raperda ekonomi kreatif itu. Baik. Oke. Ya nanti ini kan dirapatkan lagi sidang paripurna besok ini persis gitu. Bagaimana pandangan fraksi terkait raperda ekonomi kreatif dari pemerintah kota tersebut. Oke, baik. Ya semoga nanti akan ada hasil yang baik begitu ya untuk kemajuan para pelaku UMKM tentunya. Bu, ini kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali, nih semakin menarik perbincangan ini. Dan sahabat Sonora, tetaplah bersama dengan kami. Nanti kita akan kembali membahas mengenai sokongan DPRD membangun UMKM sebagai kekuatan ekonomi Surabaya bersama dengan Ibu Haja Eni Minarsih, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS. Dan tentu saja kita tadi sudah banyak berbincang ya bagaimana sebetulnya UMKM ini sebagai kekuatan ekonomi begitu ya, yang cukup besar juga untuk Surabaya begitu. Nah, Bu Eni, ini kan kalau kita kaitkan juga dengan kebijakan Presiden Prabowo menghapus atau memutihkan hutang UMKM. Nah, bagaimana DPRD melihat hal ini? Baik. Kalau ya pasti ya, namanya itu kan kabar gembira gitu. Masih dengar kabarnya itu kalau menggembirakan itu sudah menambah imun loh. Betul, itu kayak angin segar begitu nggak? Iya, kan langsung dapat angin segar gitu ya, langsung menyegarkan gitu. Jadi memang kalau saya pribadi maupun sebagai anggota Dewan pastinya lah sangat mengapresiasi ya adanya keputusan seperti itu di era Pak Presiden Prabowo ini. Mudah-mudahan sih
segera terlaksana begitu ya, segera terlaksana karena melihat kondisi UMKM tadi ya yang mungkin dari era masa Covid kemarin tuh ada yang terlilit, ada yang bangkrut, ada yang menyisakan hutang yang saya ceritakan di awal. Dengan adanya informasi semacam ini yang menyegarkan tuh itu tadi Mbak. Karena orang yang punya hutang itu pasti nggak bisa mikir. Betul. Bagaimana memikirkan perkembangan ya? Sudah. Jadi kan seperti itu sih kalau saya sangat mengapresiasi keputusan seperti ini. Menurut saya kok pas gitu loh ya. Kalau memang kita benar-benar di awal tadi itu menjadikan UMKM itu menjadi pilar, ya mestinya bisa diperhatikan seperti itu. Bisa fokus ke sini begitu loh. Ya harapannya sih dengan tadi teringankan ya beban hutang ini bisa semakin kreatif lagi lah memikirkan peluang-peluang apa lagi seperti itu, atau kemarin mengembangkan usaha yang sempat jatuh bangun, yang sempat melemah seperti itu. Oke, baik. Nah kalau kemudian UMKM nih memang disebut sebagai pilar ekonomi Kota Surabaya, Bu Eni. Bagaimana DPRD melihat Pemkot Surabaya? Apakah memang dukungannya tuh udah benar-benar maksimal begitu untuk mendukung UMKM ini tetap bisa berjalan? Ya, saya coba perhatikan, memang sebetulnya sudah sih, Mbak. Walaupun untuk maksimal itu masih ini ya, kalau bilang maksimal itu kan mesti kembali lagi kan harus terukur begitu ya, sampai sejauh mana prosentasenya, berapa persen. Lagi-lagi kan kami sebagai Dewan tuh perlu menjadi controlling tadi, perlu mengevaluasi dan ini tetap berjalan seperti itu. Tapi terkait dengan program-program unggulan yang mengentaskan UMKM ini tetap berjalan sih dan memang menjadi perhatian seperti itu. Ya, kan kita akan tetap terus support lah, gitu. Oke, baik. Iya. Nah, ini bagaimana keterkaitan, kita kan tahu ya Bu, ini sudah serba digital begitu. Kalau saya lihat banyak informasi-informasi itu pelaku-pelaku UMKM ini agak kesulitan begitu untuk akhirnya mereka bisa beradaptasi dengan mereka-mereka yang sudah lebih dulu lihai begitu berjualan di online. Aduh iya. Nah ini bagaimana pandangan dari Bu Eni terkait dengan hal ini? Ya sih, sebetulnya kemarin juga sempat berkunjung ke Dinas Kominfo gitu ya, yang memberikan membahas tentang pelatihan atau membuat aplikasi yang sesederhana mungkin begitu ya untuk rumah padat karya. Jadi itu salah satu perhatian mungkin ya bagi orang-orang. Soalnya sekarang kan semua serba online ya, betul, serba digital gitu. Dan saya lihat sih tidak hanya di UMKM ya, di semua lini ya, baik dari KSH seperti itu, guru PAUD, bahkan guru semuanya itu pelaporannya itu kan semua sudah online seperti itu. Jadi sudah beralih ke situ sih, dan memang ketika saya sedikit quote mungkin ya, kalau kita mau sukses itu kan tidak harus pintar, bukan orang yang harus pintar, bukan orang yang harus punya jabatan ataupun beruang, tetapi memang benar-benar orang itu yang aware gitu loh, yang mau dengan perubahan itu, dengan adaptif lah, dengan segala perubahan. Karena apa ya, kalau kita mau ngeyel kayak apa gitu ya, sudah berubah ke online, kemudian ke dunia maya, kita tetap berkekeh dengan jualan konvensional gitu ya. Offline tuh pasti akan tertinggal gitu. Nah, pilihannya kan dua, mau tertinggal atau mau mengejar seperti itu. Bagaimanapun caranya lah ya. Mungkin kalau kita ini sudah generasi apa ya Mbak? Kita masuk apa ini? Bukan kolonial ini ya. Sudah. Iya.
Ya mungkin bisa. Makanya kadang-kadang kan banyak yang minta ajar anaknya seperti itu ya. Kan anak kecil tuh cepat ininya, cepat mengikuti. Udah beda mungkin ya. Gennya. Udah beda masanya. Beda masa, iya seperti itu. Tapi mau nggak mau sih ya, perubahan zaman tuh harus diikuti gitu. Kita nggak bisa untuk stuck seperti itu. Ada nggak sih Bu Eni dari mungkin ketemu dengan para pelaku UMKM tuh, ada banyakkah masih mereka yang istilahnya tuh belum mau begitu ya, kayak masih ngeyel, saya tuh nggak bisa gitu ya, saya tuh gaptek, itu gimana untuk bisa beralih untuk berjualan online gitu? Saya dulu pernah punya teman tuh punya tenan di BGS. Itu tuh termasuk di antara teman-teman kita sekelompok. Waktu itu kita distributor sebuah baju fashion gitu ya, produk fashion. Salah satunya teman saya ini yang benar-benar punya tenan besar gitu di Pasar Turi, bahkan sampai 2 gitu ya. Tapi kadang-kadang itu waktu itu ya, zaman itu tuh masih pokoknya seneng lah, pokoknya kekeh di offline. Sampai suatu saat itu naudzubillah ya, ada kebakaran waktu Pasar Turi itu loh Mbak. Oh, Nah akhirnya kan mengalami terimbas juga. Terimbas, kemudian ya seperti itulah. Sampai kepentok itu baru terbuka pikirannya untuk akhirnya beralih ke online gitu. Kadang-kadang itu pikiran kita tuh terbuka itu karena 2 hal ya. Iya. Karena sudah terpaksa, karena sudah di ujung tanduk begitu ya, baru akhirnya mau ada perubahan. Dan sekarang pinter. Sekarang jadi ahli nggak Bu? Akhirnya bisa. Seusia saya kan, sepantaran gini. Kadang kan males ya Mbak belajar hal baru itu, terus mulai ini lagi. Tapi nyatanya ada gitu yang mungkin bisa jadikan contoh ini ya, emak-emak, tapi tetap akhirnya dan nggak harus kepentok dulu mestinya, untuk bisa benar-benar berubah itu. Betul, setuju sih Bu. Jadi memang sahabat Sonora jangan tunggu sampai ada kejadian dulu begitu ya, mau upgrade beralih ke online juga. Tapi kalau menurut Bu Eni sendiri nih, terkait dengan ketersediaan infrastruktur kayak jaringan internet begitu, mungkin yang disiapkan oleh Pemkot untuk pengembangan UMKM, apakah ini sudah maksimal juga atau bagaimana Bu Eni? Ya sejauh ini kan memang sudah terpasang ya di SWK, kemudian kayaknya di balai-balai RT itu sudah ada semua jaringan internet gitu. Setahu saya sih seperti itu gitu. Hanya saja kemarin juga ada yang minta diperluas kemana begitu loh jaringannya itu. Nggak hanya agak lupa saya. Ada juga yang curhat begitu. Jadi minta ditambah begitu. Ya, perluasannya ya. Perluasan jaringan internet itu loh kan. Seperti itu sih. Ya maksudnya begitu kan ya. Jadi semuanya bisa mengakses jaringan internet. Karena sekarang gini Bu, kita banyak tahu ya, banyak yang jualan tuh kayak di salah satu media sosial tuh TikTok begitu. Nah ini mungkin Bu Eni mau menanggapi bagaimana dengan para pelaku UMKM yang berjualan di media-media sosial? Wah ini. Ya itu tadi Mbak, termasuk salah satu perubahan itu ya, sistem transaksional gitu ya. Yang sekarang itu media TikTok memang termasuk yang lagi di atas gitu ya. Semua pada kesana sekarang ini. Malah mencari informasi apapun gitu ngetiknya di TikTok, live TikTok seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke 2 hal. Kadang-kadang seorang pengusaha itu harus selalu dituntut untuk berpikir cepat gitu loh, kan dinamis banget gitu loh sama perubahan perubahan zaman seperti itu ya. Yang kadang-kadang kan kita itu harus mengikuti gitu loh. ini yang lagi TikTok ini yang lagi happening. Happening. Di survei itu kan memang lagi tinggi gitu ya. Jadi cepat merespon seperti itu. Ya sudah, akhirnya kan harus ada misalkan ikut latihan optimalisasi TikTok itu seperti apa, begitu kan ya. Kalau dulu zaman
IG, optimalisasi IG apa, atau mungkin memang skupnya cukup optimalisasi WA misalkan. Itu nggak harus memaksakan diri sih. Ya selain tadi itu ya, apakah benar produknya ini memang larisnya di TikTok gitu. Apakah benar nanti ketika jualan di TikTok itu produknya bisa mengcover permintaan dari konsumen. Karena kan sangat luas konsumennya. Betul. Itu. Atau mungkin cukup grup-grup WA-nya sendiri, teman-teman sendiri. Kadang-kadang UMKM itu kan juga harus diberikan pendampingan itu untuk mengukur diri. Betul. Gitu. Soalnya sering kejadian juga, misalkan ikut-ikut tren nih di TikTok, akhirnya kan begitu ada permintaan, misalnya live TikTok ternyata produknya tidak memenuhi. Atau kadang-kadang TikTok itu online itu juga butuh respon yang cepat gitu kan. Nggak bisa kan ditinggal, itu sudah banyak yang orang tuh kalau nggak fast respon udah beralih. Betul. Jadi memang sekarang itu butuh ketepatan, butuh kecepatan. Benar-benar itu tantangannya gitu. Sekarang mau gimana? Jadi kan pelaku UMKM juga harus aware, pemerintah kota juga harus aware kan, sama-sama ini. Sama-sama kan, nanti misalkan pemerintah kota mau memberikan pelatihan digital, pelaku usahanya belum siap seperti itu. Nah seperti itu, jadi di balik semua itu ya Mbak, kalau ingin saya ambil titik poinnya, sebetulnya itu semua itu kan alat ya, alat, kemudian tantangan. Betul. Yang perlu ini tuh justru mindset pelaku usaha itu. Bagaimana mereka itu mempunyai mindset benar-benar entrepreneur gitu loh, yang bisa mengikuti perubahan zaman, yang bisa mengambil peluang-peluang. Banyak kan usaha-usaha itu yang dulunya berkembang gitu ya, contoh kayak wartel ya dulu. Betul. Tuh ya, akhirnya berganti ke HP kan kita nggak bisa ke di situ. Akhirnya kan banyak yang tutup. Itu sudah di genggaman semua. Itu kan harus cepat diikuti perkembangan itu. Kadang-kadang saya melihat banyak orang masih terseret ke masa lalu. Aku dulu lo punya usaha ini tuh padahal bisa banyak titik gitu ya. Iya, next bagaimana gitu. Nah itu menurut saya itu soft skill-nya itu juga harus benar-benar dibangun. Orang UMKM itu nggak sekedar pelaku, tetapi di dalam dirinya itu harus punya tadi jiwa entrepreneur-nya itu terbentuk seperti itu. Menurut saya loh ya, kalau jiwa entrepreneur sudah terbentuk, itu tuh tantangan-tantangan itu ya bisa kok dilewati gitu. Saya tuh sering bahkan saya jadi pengguna UMKM ya menyampaikan itu gitu loh, supaya saya sering kalau guru saya bilang, walaupun saya dulu mengawali dari nol ya usaha, walaupun usahanya dari nol, mikirnya sudah harus corporate. Iya kan? Betul. Iya kan, walaupun saya dulu pernah ngalamin saya sendiri pemiliknya, saya sendiri yang kulaan, saya yang packaging, saya yang melawan customer, tapi semua itu sudah harus terstruktur. Ketika usaha saya berkembang, tinggal yang butuh SDM marketing ini tinggal hire kan, seperti itu. Ini butuh akuntan, saya sudah nggak bisa ini waktunya untuk nyatet, nah seperti itu. Nah kadang-kadang itu UMKM ini perlu mengenal dirinya sendiri sebagai UMKM itu ada di titik mana seperti itu. Nah kadang-kadang ya nun sewu ya Mbak, ketika saya mendampingi itu UMKM itu kadang-kadang pun tidak sabar juga di situnya. Oke. Biasanya tuh jual untuk jual. Iya betul. Itu kadang-kadang nggak tahu, nggak melirik keuangan malah bocor gitu. Iya kan. Kadang-kadang lo pokoknya laku. Oh ternyata malah nggak untung, banyak diskonnya, diobral masuk gak laku. Nah, terus gimana biaya operasionalnya? Gitu sih, itu pernah-pernahnya membina UMKM begitu. Oke, baik. Nah ini apakah ada kebijakan khusus Bu Eni dari Komisi B untuk penguatan UMKM di Surabaya? Ya, jadi kita juga dari komisi itu ya Mbak mempunyai hak untuk mengusulkan perda inisiatif
yang nanti akan kita arahkan ke salah satunya ke UMKM itu. Sedang kita bahas juga gitu. Karena untuk yang tahun ini sudah ada PR 5 Raperda yang kemarin, tapi ini sedang kita buat draftnya untuk perda khusus UMKM sebagai perda inisiatif dari Komisi B. Seperti itu. Boleh ini Bu disampaikan apa Bu kira-kira? Ya, di-spill sedikit gitu. Salah satunya ketika kita berhubungan dengan apa ya, misalkan permodalan itu persyaratannya tidak mudah begitu loh. Persyaratannya bisa mudah gitu. Karena beberapa keluhan UMKM itu kan sudah bentuk ini kelompok, tapi kok ini persyaratannya macam-macam sampai kelompoknya buyar, belum cair kayak gitu. Kita kan juga berdasarkan dari curhatan masyarakat kemarin itu yang coba kita tampung, nanti kita bedakan yang bisa menjadi solusi untuk mereka. Oke, baik. Mudah-mudahan lah, betul, insya Allah. Ya, betul. Semoga ada hal-hal baik lah untuk pengembangan UMKM begitu. Nah ini mungkin sebagai closing statement di akhir program ini Bu Eni, apa harapan Bu Eni sebagai anggota Dewan untuk UMKM di Kota Surabaya? Harapan saya tentunya UMKM ini punya daya juang gitu ya, yang tinggi, punya daya saing, kemudian ditopang dengan dari pemerintah gitu ya, kemudahan agar mereka juga bisa ringan gitu ya untuk melangkah, untuk menguat kembali, untuk segera bisa naik kelas. Kemudian tadi segera muncul perda yang bisa untuk melindungi UMKM, yang jelas itu pasti nanti juga akan mendorong kemajuan Surabaya, karena pertumbuhan ekonomi ini sebetulnya pilarnya di UMKM itu. Tergantung kita, dan sebetulnya banyak UMKM yang ada di Surabaya, tergantung kita itu merespon, mensikapi para UMKM itu seperti apa untuk kemajuan, sama-sama maju bersama begitu. Dan para UMKM kemarin kita sudah menjalani badai yang begitu berat ya saat COVID. Kalau badai aja sudah bisa kita lewati, mudah-mudahan kita tidak berhenti hanya karena gerimis seperti itu. UMKM harus kuat. Oke, baik, luar biasa Bu Eni. Terima kasih banyak untuk insight-nya, untuk diskusinya yang menarik. Salam sukses selalu, nggih. Sama-sama Mbak Goda, sehat dan sukses selalu juga. Oke, baik. Dan tidak terasa sahabat Sonora, inilah penghujung acara Dialog Sambang Parlemen untuk episode kali ini. Bersama dengan Ibu Haja Eni Minarsi, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKS. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Gorda Gerandia pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.